Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah kali ini tentang tobatnya sang pembunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah. Wahsy bin Harb al-Hasbi adalah sosok yang cukup terkenal pada perang Uhud. Akan tetapi ia terkenal dari sisi jeleknya. Ia adalah pembunuh sahabat sekaligus paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yang jasadnya kemudian dirusak oleh Hindun binti Utbah sebagai balas dendam atas kematian bapak, paman, saudara, dan putranya yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah pada masa perang Badar. Sahabat, Wahsy sebenarnya adalah budak milik Jubair bin Mut'am yang pamannya juga tewas dalam perang Badar yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Wahsy dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan jika ia berhasil membalaskan dendam dengan membunuh Sayyidina Hamzah. Hindun juga ikut menjanjikan hadiah-hadiah yang melimpah jika ia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Sahabat aki-aki Danten yang dimuliakan Allah, Wahsy memang mempunyai keahlian melempar tombak secara tepat sasaran menggunakan teknik habsyi. Tempat asalnya adalah Habasyah, negara Afrika. Wahsy terus melatih dan mengasah kemampuannya itu sampai tiba saatnya di perang Uhud. Wahsy pun tidak mempunyai tujuan lain kecuali membunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Semua itu ia lakukan demi untuk mendapatkan kebebasan dari perbudakan. Ia pun tidak melakukan pertempuran dengan muslim lainnya kecuali hanya mengendap-endap mendekati Sayyidina Hamzah yang pada saat itu sedang berperang bagaikan banteng yang sedang mengamuk. Ia mencari kesempatan yang tepat untuk bisa melemparkan tombaknya. Ketika kondisi terbalik dari kemenangan kaum muslim menjadi kekalahan karena sebagian besar pemanah yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW menjaga dari sisi bukit turun untuk mengambil rampasan perang. Keadaan ini membuat posisi Sayyidina Hamzah menjadi terbuka. Seorang kafir Quraisy bernama Siba bin Abdul Uzza sedang melayani Sayyidina Hamzah bertarung. Dan pada saat pedang Sayyidina Hamzah mengenai leher Siba, saat itulah Wahsy melemparkan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Sayyidina Hamzah hingga tembus ke depan. Sayyidina Hamzah sempat akan berdiri kembali, kemudian beliau terjatuh dan pada akhirnya Sayyidina Hamzah pun wafat. Wahsy kemudian mencabut tombaknya dari tubuh Sayyidina Hamzah dan kembali menunggu di kemahnya. Ketika pertempuran telah usai, Wahsy kembali ke kota Mekah bersama rombongan kaum kafir Quraisy. Atas keberhasilannya ini, Wahsy pun memperoleh kebebasan dari perbudakan. Sahabat, saat Fathul Makkah, seperti kebanyakan orang yang mempunyai kesalahan besar terhadap Islam, Wahsy pun berusaha melarikan diri. Ia meninggalkan kota Mekah dan pergi ke Taif. Ketika utusan dari Taif akan menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman, Wahsy pun berpikir untuk lari ke Syria, Yaman, atau tempat yang lainnya. Tetapi dalam kebingungannya, seseorang berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, Rasulullah tidak akan membunuh seorang yang telah memeluk agama Islam." Wahsy pun akhirnya memberanikan diri datang ke Madinah. Saat Rasulullah SAW melihat Wahsy, ia segera berdiri di depan Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi Muhammad SAW mengenali Wahsy dan meminta kepada Wahsy untuk menceritakan kejadian proses ketika ia membunuh Sayyidina Hamzah. Rasulullah SAW tampak sangat bersedih ketika Wahsy telah selesai bercerita, di mana sang paman telah mati dibunuh oleh orang yang berada di hadapannya ketika terjadi perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh sangat telah disesalkan engkau telah menjadi muslim, tetapi sebaiknya engkau menghindari perjumpaan denganku." Sahabat, sungguh sangat dimaklumi sikap dari Rasulullah SAW ini. Walau sebagai paman, Sayyidina Hamzah sebaya dengan Rasulullah SAW. Beliau bermain dan tumbuh dewasa bersama.
Ketika kemudian Sayyidina Hamzah masuk Islam, tak lama disusul oleh Umar bin Khattab. Mereka berdua menjadi pilar yang kokoh dalam meredam perlakuan kejam orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka melakukan perlawanan yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya, termasuk beribadah dengan terang-terangan di dekat Ka'bah. Sahabat, terbunuhnya Sayyidina Hamzah di perang Uhud, apalagi dengan kondisi jasad yang dirusak oleh Hindun untuk diambil hatinya, adalah musibah besar bagi diri pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun bagi umat Islam pada saat itu. Saat melihat jasad paman dan sahabat yang dicintainya tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memberikan ancaman atas kebiadaban orang-orang kafir Quraisy dan melakukan pembalasan terhadap 30 orang dengan cara yang sama. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, sehingga beliau tidak pernah melaksanakan ancamannya tersebut. Sahabat, sejak saat itu Wahsy berusaha untuk selalu menghindar agar tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Mungkin keadaan itu tidak membuat Wahsy merasa nyaman karena ia tidak bisa bergaul rapat dengan sosok yang mulia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi atas apa yang dilakukannya di masa lalu membuat ia bisa memahaminya. Cukup baginya bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan dan menjadi umatnya adalah suatu karunia yang amat besar. Saat Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan ke Yamamah untuk menumpas nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab, Wahsy turut serta dalam pasukan itu. Ia membawa tombak yang dahulu ia gunakan untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Tekadnya sudah bulat untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Sambil bertempur, ia terus bergerak mendekati posisi nabi palsu tersebut. Dan pada saat yang tepat, ia melihat Musailamah berdiri dengan pedang yang terhunus. Lalu Wahsy melemparkan tombaknya dengan teknik hasbi yang dikuasainya. Lemparan tombaknya itu tepat mengenai nabi palsu sehingga membuat sang nabi palsu roboh dan tewas. Kemudian Wahsy bin Harb berkata, "Sungguh dengan tombak ini aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah. Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni aku karena dengan tombak ini pula aku telah membunuh sejahat-jahatnya manusia, yaitu Musailamah." Nah sahabat, demikian tadi kisah jejak sang pembunuh paman sekaligus sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.